Surah Al-Fatihah ayat 2 sampai ayat 4 yang sering kita baca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah Rabbil alamin. Pencipta, pemilik, pengurus, penyiap segala kebutuhan dan juga pemusnah alamin. Alamin semua dikatakan dalam tafsir sederhananya kullu ma siwallah. Semua selain Allah dikisahkan dengan alam. Semua selain Allah dikatakan alam. Dikatakan Ar-Rahmanir Rahim yang maha pengasih lagi maha penyayang. Tidak pernah sama sekali lepas dari masalah sifat ini. Musa alaihissalam pernah diganggu oleh salah seorang dari Bani Israel. Setiap ketemu selalu caci maki Musa alaihissalam, caci maki Allah, caci maki Taurat. Maka oleh Musa alaihissalam dibiarkan, disabarin bertahun-tahun. Tidak pernah berhenti. Maka sekali waktu Musa alaihissalam tidak sabar lalu berkata, Ya Allah, ambil alihlah orang ini. Selesaikan urusannya supaya dia tidak mengganggu dakwah. Maka malam itu datang berita kepada Musa alaihissalam. Jibril datang mengatakan, hai Musa, Tuhanmu telah menerima doamu. Tinggal kamu ucapkan saja. Ucapkan apa yang kau inginkan terjadi pada orang itu. Kau ingin orang itu mati, tiba-tiba terputus urat sarafnya. Kau ingin dia meledak kepalanya. Kamu ingin dia tenggelam di tanah. Kamu ingin dia disambar petir. Apa saja terjadi. Besok pagi Musa alaihissalam ketemu sama orang ini. Dan orang ini mencaci maki. Allah begitu, Tuhan yang kau katakan, kamu ini begini, kamu pembohong, kamu pendusta, Taurat itu tidak benar, dicaci maki. Musa alaihissalam tidak sabar lalu berkata, wahai bumi, tenggelamkan orang ini. Ya ard khudhi. Maka Allah azza wa jalla dengan kemahamurahannya tidak spontan menenggelamkan orang itu, tidak spontan. Ditenggelamkan sampai lututnya saja. Orang ini bilang, hai Musa, waktu dia tidak bisa bergerak, maafin saya. Lalu kata Musa alaihissalam, tidak bisa. Kamu sudah bertahun-tahun mengganggu saya, ganggu dakwah, nggak bisa. Hai bumi, tenggelamin dia. Ya ard khudhi, tenggelam sampai perutnya. Enggak tenggelam semua. Hai Musa, maafkan saya akan bertaubat. Musa bilang, saya enggak percaya. Hai bumi, tenggelamkan dia. Ya ard khudhi, tenggelam sampai ke lehernya. Masih ditahan oleh Allah Azza wa Jalla. Tidak tenggelam semua. Dia mengatakan, hai Musa, saya bersumpah atas nama Tuhanmu, saya akan taubat. Musa bilang, saya enggak percaya. Bertahun-tahun orang yang caci maki setiap ketemu Musa alaihissalam. Bagaimana bisa dipercaya gitu? Maka Musa alaihissalam berkata, ya ard khudhi, hai bumi, tenggelamkan orang ini. Baru tenggelam, mati orang itu. Waktu mati, Jibril alaihissalam datang dan berkata, hai Musa, Tuhan mau memberikan salam kepadamu dan berkata dalam riwayat Bukhari, ya Musa, ma'aqsa qalbak. Wahai Musa, begitu keras hatimu. Kalau dia mohon kepada saya seperti dia mohon kepadamu, maka aku sudah maafin dia. Allah Azza wa Jalla maha pemurah dan maha penyayang, luar biasa. Menyayangi hamba-hambanya. Yang penting mau tobat, yang penting mau kembali. Bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang lalu-lalu sudah dianggap biasa. Maliki yaumiddin, penguasa hari pembalasan. Firman Allah subhanahu wa ta'ala juga yang lain, Al-Anbiya 92, memperkenalkan dirinya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna hadhihi ummatukum ummatan wahidatan wa ana rabbukum fa'budun. Sesungguhnya agama tauhid ini adalah agama kalian, mengesahkan Allah, tidak usah cari Tuhan lain. Itu agama turun-temurun, agama yang satu. Semua nabi-nabi mengikrarkan itu. Dan aku adalah Rabb kalian, maka sembahlah aku saja. Tidak usah repot-repot mencari yang lainnya. Dalam surah Al-Mu'minun ayat 52 juga disebutkan wa ana rabbukum fattaqun. Dan aku Rabb kalian, pencipta, penyiap segala kebutuhan kalian, maka bertakwalah, patuhlah kepada saya. Dalil terakhir dalam masalah poin nomor 1 ini secara nakli, Allah memperkenalkan dirinya, juga firman-Nya dalam membatalkan klaim adanya Rabb selain Dia atau adanya ilah, sesembahan selain Dia di langit maupun di bumi. Surah Anbiya ayat 22, "Lau kana fihima alihatun illallahu lafasadata, fasubhanallahi rabbil arsy amma yasifun." Sekiranya ada di langit dan di bumi Tuhan-Tuhan selain Allah, niscaya hancurlah keduanya. Maka maha suci Allah yang mempunyai arsy dari apa yang mereka sifatkan. Dalam ayat lain dikatakan, "La dhahaba kullu ilahin bima khalaq wa la ala ba'dum ala ba'd." Kalau ada Tuhan lain, maka pasti setiap Tuhan akan pergi membawa ciptaan-ciptaannya masing-masing dan pasti satu sama lain bersaing. Makanya tidak mungkin kalau ada dua Tuhan pasti akan ribut. Seperti itulah bahasa langsungnya. Ini teman-teman sekalian dalil nakli yang pertama di mana Allah Azza wa Jalla perkenalkan dirinya sebagai Tuhan, dan kita sudah bisa tangkap dari dalil-dalil ini kalau kita menggunakan hati nurani memang paling layak disembah hanya Dia saja. Yang kedua, dalil nakli, berita dari lebih 124.000 nabi dan Rasul tentang wujud Allah Azza wa Jalla. Jadi memang dalam hadis dikatakan Allah Azza wa Jalla mengutus 124.000 nabi, diantaranya 313 Rasul. Dan yang kita disebutkan atau tersebutkan dalam syariat Nabi Muhammad SAW ada 25 nabi dan Rasul. Semuanya nabi-nabi itu
menceritakan tentang wujud Allah Subhanahu wa taala. Semuanya konsepnya sama. Rububiyahnya, bahwasanya dia pencipta bagi semesta alam, tentang penciptaannya terhadap alam semesta ini dan penguasaannya, dan tentang asma, nama-nama dan sifat-sifatnya. Tidak ada seorang nabi ataupun rasul di antara mereka melainkan Allah telah berfirman kepadanya, maksudnya kepada para nabi-nabi tadi, atau mengutus seorang utusan kepadanya, maksudnya malaikat Jibril alaihissalam, atau diwahyukan kepada hati dan akalnya sesuatu yang memastikan bahwa apa yang disampaikan Allah itu adalah firman atau kalam dan wahyu dari Allah kepadanya. Berita yang disampaikan oleh sejumlah besar manusia pilihan tersebut, 124.000 orang, tidak memungkinkan bagi akal sehat untuk mendustakannya, sebagaimana tidak mungkin jumlah sebesar itu sepakat untuk berdusta dan menyampaikan berita tentang sesuatu yang tidak mereka ketahui, tidak mereka yakini, dan tidak memastikan kebenarannya. Padahal mereka adalah manusia pilihan. Subhanallah, semua nabi dan rasul teman-teman sekalian pasti fisiknya paling sempurna, jalur nasabnya suci, dan dikenal di kaumnya, dikenal dengan kejujurannya, dengan tanggung jawabnya. Jadi pada saat mereka ngomong mestinya dipercaya. Semuanya itu, kata beliau, adalah manusia pilihan, manusia yang paling suci jiwanya, paling cerdas akal fikirannya, dan paling benar pembicaraannya. Yang ketiga, yang berhubungan dengan masalah dalil nakli kalau Allah Azza wa Jalla memang ada dan dia pencipta, dia Tuhan yang layak untuk disembah. Keyakinan dan kepercayaan miliaran manusia tentang wujud adanya Tuhan pencipta alam serta ibadah dan ketundukan mereka kepadanya. Biasanya manusia dapat mempercayai satu atau dua orang, maka apalagi kalau dari sekelompok atau satu umat atau jumlah manusia yang tak terhitung, ditambah dengan kesaksian akal dan fitrah atas validitas atau kesahihan Tuhan yang mereka yakini dan mereka beritakan, dan mereka beribadah serta bertakarrub mendekatkan diri kepadanya. Subhanallah, kita kalau lihat orang sholat, karena saya kadang-kadang kalau di umroh, lagi di Mekah, dari belakang banyak suku, warna kulit, mereka lagi ibadah. Kalau mau dilihat mungkin tidak semuanya orang ini faham tentang siapa Tuhan yang sedang mereka sembah. Tapi berbondong-bondong manusia mengerjakannya, berbondong-bondong manusia mengikuti. Dan memang tadi saya bilang di awal pertemuan, mayoritas manusia beriman kepada Allah. Cuma minoritas di antara mereka yang tidak beriman kepada Allah. Dan perlu teman-teman tahu, kalau lebih luas lagi daripada itu, semua selain manusia dan jin sudah mengenal dan tunduk kepada Allah. Semua hewan, semua tumbuh-tumbuhan, segala sesuatunya. Sampai ulama mengatakan suara-suara hewan itu adalah bentuk bagaimana mereka bertasbih kepada Allah. Kicauan burung kah, suara jengkrik kah, dan seterusnya. Begitu pula dengan tumbuh-tumbuhan. Mereka semua bertasbih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seorang teman yang saya percaya, beliau menguasai ilmu pertanian, menceritakan sampai mungkin kalau tidak salah dia pernah belajar di Jepang. Di Jepang itu diadakan di sebuah pertanian penelitian bahwasanya pohon-pohon ini kalau tidak stres, tempat-tempatnya selalu dibersihkan, taman sekitarnya, kemudian disiram dengan air yang segar, bukan air-air yang kotor, kemudian juga udara di situ steril, mungkin di tempat-tempat yang sejuk, kemudian juga diperdengarkan pada pohon-pohon ini musik, awalnya begitu. Maka dilihat hasilnya lebih baik daripada dibiarkan begitu saja, dibuangkan air sembarangan dan seterusnya. Ternyata ada seorang dari orang Jepang ini yang coba mau mengembangkan musik itu, diganti sama dia, dicari tahu apa sih lantunan-lantunan yang mungkin bisa dipakai, tanpa mereka sadar mereka pakai ayat Al-Quran. Dan sekarang lagi dikembangkan, diputarlah ayat Al-Quran tersebut di pertanian tadi, dan ternyata hasilnya bisa double beberapa kali dari hasil apa yang tadi mereka lakukan. Semenjak itu mereka selalu mendengarkan tilawah Al-Quran walaupun mereka tidak tahu itu apa. Seperti itulah. Saya teman-teman untuk diundang ke Hong Kong kemarin sempat ditahan waktu dimasuk di bandara. Lalu kemudian diinterogasi, kenapa datang ke sini, untuk apa? Saya jawab apa adanya. Saya dipanggil oleh komunitas muslim Indonesia di sini untuk berceramah. Saya seorang dai, dan dai itu maksudnya seperti ini. Kemudian sempat dia bertanya tentang simbol-simbol Islam, apa itu kalau menunjukkan satu jari. Saya jelaskan kalau itu menjelaskan tentang satu Tuhan. Kemudian apa konsep Islam itu. Lama-lama akhirnya duduk rame-rame, intelijennya itu saya ceramain tuh. Lama-lama mereka asyik dengarin, jadi duduk di ruangan itu. Tadinya mereka mau bertanya macam-macam, akhirnya sekarang saya jelasin mereka jadi duduk. Akhirnya mereka bertanya, oh begitu, kalau ini maksudnya apa? Kalau ini maksudnya apa? Banyak hal yang dia tanya, kemudian hal-hal yang buruk seperti membom-bom sana sini. Saya katakan itu bukan dari Islam. Tidak pernah sama sekali. Lalu saya jelaskan tentang masalah peperangan dalam Islam, segala macam hal, panjang lebar. Mungkin 4-5 jam saya duduk gitu. Setelah saya keluar, teman-teman panitia sudah gelisah di luar. Lalu kemudian saya keluar, dia tanya, Ustadz gimana? Alhamdulillah aman, saya dakwain mereka gitu. Oh gitu, alhamdulillah disebar sama teman-teman ini, malah Allah utus Ustadz ini sebenarnya untuk mendakwai mereka nih. Saking penasarannya mereka,
Ceramah saya ditanya, ada di mana ceramahnya orang ini? Ditanya sama panitia, disebutin, ternyata intelijen itu hadir semua. Orang-orang mereka itu padahal tidak sembat. Ada Nasrani, ada yang ateis, tapi mereka hadir gitu. Mereka hadir, kemudian sempat menanyakan, diterjemahkan oleh Pak Didik, ada satu saudara kita di sana, diterjemahkan sama beliau. Ini begini, ini maksudnya ini yang dibahas. Pada saat itu saya lagi bahas masalah ruqyah, masalah sihir, ditanya sama mereka apa ini. Waktu saya praktekin ruqyah, orang-orang itu juga ikut-ikutan ruqyah. Mau ikut-ikutan gitu, mau coba belajar gitu. Alhamdulillah Islam bisa sampai kepada mereka gitu. Ternyata subhanallah setelah itu terbalik, dia datangin saya, dia bilang sendiri, kepala intelijennya dia bilang sama saya, kalau anda datang lagi ke sini, silakan bawa keluarga anda. Ngomong sama saya, silakan datang, kami akan sambut. Jadi selama ini persepsi negatif jadi hilang semuanya gitu. Ternyata memang Islam itu tidak seperti apa yang mereka tangkap selama ini. Jadi alhamdulillah, akhirnya fitrah sekali, alam manusia itu bisa menerimanya. Memang sudah begitu teman-teman sekalian. Jadi tidak ada perlu diragukan tentang masalah kebenaran agama.